Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yun Ce, kali ini Kaisar Dewa Laut Selatan. Anak Dewa Yun, hanyalah sebuah gelar, sebuah bantuan yang kami berikan sebagai pujian atas perbuatanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah anak dewa? Suara-suara itu perlahan menghilang hingga menjadi sangat kabur. Penglihatannya juga terasa seperti diselimuti oleh lapisan kegelapan yang semakin tebal, namun kali ini, dia tidak merasa ingin menghilangkan atau melarikan diri sama sekali. Percakapan sebelumnya dengan Jie Yuan tiba-tiba terngiang di benaknya. Jawab aku, Yun Ce, apakah menurutmu dunia ini layak untuk pengorbananku? Saya yakin itu sepadan. Jawabannya begitu tegas dan tak tergoyahkan saat itu. Primal Chaos saat ini tidak diragukan lagi rendah dan lemah dibandingkan dengan dunia lama. Ia juga telah mengembangkan hukumnya sendiri yang stabil, dan aturan kelangsungan hidup yang matang, bidang dan dunia yang stabil sejak meninggalnya para dewa dan iblis. Saya tidak akan menyangkal bahwa ada banyak sudut tercela dan gelap di dunia ini, dan beberapa di antaranya lebih dari cukup untuk membuat seseorang putus asa, tetapi pada akhirnya saya percaya bahwa kebaikan di dunia ini pada akhirnya melebihi keburukan. Jika tidak ada yang lain, saya percaya bahwa semua yang harus saya lindungi sangat berharga. Jika dunia ini tidak pernah menyimpang dari dunia penuh harapan yang Anda bicarakan, maka dunia ini tidak akan pernah terbangun, tetapi jika suatu hari Anda dipenuhi dengan kekecewaan dan kebencian terhadap dunia ini, maka yang terjadi sebaliknya. Saat itu, Jie Yuan telah menanam benih kegelapan dalam dirinya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia masih bisa mengingat jawabannya sejelas kemarin. Saya telah kehilangan banyak hal dalam hidup saya, namun pada akhirnya saya selalu mendapatkan kembali semuanya. Saya telah mengalami banyak momen keputusasaan, namun selalu ada cahaya di ujung terowongan. Aku juga menerima kebencian yang tak terhitung jumlahnya, tapi berkali-kali hidupku memberitahuku bahwa selalu ada lebih banyak kebaikan daripada kebencian di dunia ini. Orang-orang di puncak dunia ini juga menginginkan tatanan yang stabil. Alam dewa surga abadi khususnya adalah dunia yang berusaha menghukum tabu dan kejahatan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas semua primal chaos. Itulah mengapa saya yakin hari seperti ini tidak akan pernah datang. Saya yakin Anda sampai pada keputusan ini karena Anda juga meyakini hal yang sama, senior. Haha, hahaha, hahaha. Yun Ce tiba-tiba tertawa. Tawanya terdengar gila, menyayat hati, sedih, dan penuh keputusasaan. Dunia tiba-tiba menjadi gelap ketika tekanan yang mengerikan dan menindas menyelimuti semua orang tanpa peringatan. Semua orang mengerutkan kening dalam-dalam dan berusaha mencari sumbernya ketika pupil mereka tiba-tiba menjadi fokus pada satu orang, mengecil. Formasi hitam pekat telah muncul di depan dada Yun Ce sebelum ada yang menyadarinya. Itu melintas tanpa suara, tapi itu menyebabkan energi kegelapan yang mendalam di dalam Yun Ce meningkat seperti dewa iblis yang bangkit. Itu tumpah keluar dengan keras dan tak terkendali, menyebar ke rambut Yun Ce dan mewarnai pupil matanya sampai menjadi hitam seperti jurang maut. Pemandangan energi hitam yang merayapi seluruh tubuh Yun Ce dengan kejam menusuk mata semua orang dengan menyakitkan. Kegelapan, energi yang sangat besar. Energi dalam kegelapan dalam jumlah yang mustahil menari-nari di pupil semua orang seperti hantu. Energi mendalam kegelapan, ini adalah energi mendalam kegelapan. Orang iblis. Iblis. Dia iblis. Ekspresi semua orang berubah drastis saat ini. Bahkan tiga kaisar dewa yang telah mendorong Yun Ce ke kondisi ini terkejut dengan perubahannya.
Tentu saja, Kaisar Langit Surga Abadi adalah yang paling terkejut di antara mereka semua. Semua orang tahu bahwa energi mendalam kegelapan adalah energi mendalam negatif yang menentang cara dunia yang benar. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh iblis, kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia. Dan semua orang yang memiliki energi kegelapan yang dalam tidak diragukan lagi adalah iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Langit Surga Abadi benar-benar tercengang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Menurutnya, Yunce tidak diragukan lagi adalah generasi muda terbaik dan pria yang pantas menerima semua pujiannya. Sebagai pemilik hati suci dan kekuatan suci dewa jahat, masa depannya juga tidak terbatas. Itu sebabnya dia tidak pernah membayangkan bahwa Yunce akan memiliki energi kegelapan yang mendalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah salah satu bidah yang paling tidak dapat ditoleransi di dunia. Dia iblis. Yunce itu iblis. Teriak yang terhormat Taiyu. Saudara Yun, kamu, Zhou Qingchen mundur selangkah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di samping Yunce, Xia Qingyue juga telah bergerak jauh di belakangnya dengan kerutan yang penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan. Hahaha, Kaisar Dewa Laut Selatan mungkin satu-satunya orang dalam situasi ini yang bisa tertawa sepuasnya. Tidak heran dia mencoba melindungi bayi jahat dengan nyawanya dan mencoba membunuh bahkan orang terkenal di dunia seperti Kaisar Langit Surga Abadi. Dia adalah orang iblis yang bersembunyi di wilayah ilahi timur. Dia iblis sama seperti bayi jahat. Di sampingnya, Kaisar Dewa Sitian memamerkan giginya dan berkata, "Sekarang ini adalah pembuka mata. Kamu adalah iblis," kata Raja Naga dengan susah payah. Perubahan wajahnya lebih besar dari siapapun yang hadir. Dia terkejut dengan penemuan ini, namun ketidakmampuannya menerima kenyataan bahwa Yunce adalah iblis jauh melebihi keterkejutannya. Pada saat itu, dia sebenarnya lebih suka ketika Yunce masih menjadi anak Dewa Mesias yang agung yang bahkan harus disembah oleh Raja Dunia. Bagaimana bisa ini terjadi? Realm King yang tak terhitung jumlahnya menanyakan hal yang persis sama. Hehehe, Yunce masih tertawa. Tawanya terdengar seperti tawa iblis, dan energi hitam yang mengelilinginya semakin terdistorsi. Dia telah berhati-hati untuk tidak mengungkapkan energi kegelapannya yang mendalam sejak dia menginjakkan kaki di alam dewa. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin dia menyadari bahwa mengungkapkan energi kegelapannya yang mendalam adalah satu-satunya hal yang tidak boleh dia lakukan. Namun pada saat yang sama, risiko ketahuan tidak pernah menjadi perhatiannya. Tidak seperti iblis lainnya, dia memiliki kendali mutlak atas energi kegelapannya dan bisa menyembunyikannya dengan sempurna. Mustahil bagi siapapun untuk menemukan energi kegelapan yang mendalam di dalam dirinya kecuali dia mengungkapkannya sendiri. Tapi ketika kebencian dan amarahnya telah meletus sepenuhnya, formasi kegelapan yang dalam yang disegel Jie Yuan di dalam hatinya telah hidup kembali dan memicu semua energi kegelapannya yang dalam sekaligus. Tapi Yunce tidak panik, dan dia jelas tidak takut atau terkejut. Saat rambut hitamnya melayang di belakang kepalanya, dia melirik sekilas ke semua orang di depannya dan mencibir dengan nada mencemooh dan dingin, "Itu benar, aku iblis, aku iblis." Dia memiliki energi kegelapan yang mendalam bahkan sebelum dia datang ke alam dewa, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai iblis. Faktanya, dia secara tidak sadar sedikit tidak menyukai konsep iblis. Tapi saat ini, dia lebih suka menyebut dirinya iblis.
Itu karena dia menyadari bahwa orang-orang yang disebut orang benar yang bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah hidup berdampingan dengan iblis jauh lebih kotor daripada semua iblis yang dia temui dalam hidupnya. Kaisar iblis pemalu surga adalah iblis, dan dia mengubur dirinya sendiri dan seluruh rasnya untuk melindungi dunia. Jasmine adalah iblis. Dan dia menggunakan roda kesengsaraan segudang bayi jahat untuk menyelamatkan kalian semua dari ambang kematian. Aku juga iblis, dan akulah yang menyelamatkan primal chaos dan menghindari bencana. Kaisar iblis pemalu surga telah tiada sekarang, dan Jasmine telah mati dan bahkan difitnah sebagai kejahatan tertinggi. Kurasa sekarang giliranku sekarang. Yunce berkata perlahan, aku menyelamatkan seluruh dunia dan seluruh hidupmu, tapi aku pantas mati hanya karena aku iblis. Sementara itu, seekor anjing pelanggar sumpah yang tidak tahu berterima kasih dan tercela, diperlakukan sebagai orang suci yang memberi manfaat bagi seluruh dunia hanya karena dia membunuh iblis. Luar biasa, betapa luar biasa. Saya tidak bisa puas dengan wajah jelek Anda dan apa yang disebut kebenaran, luar biasa. Jadi inilah orang-orang yang Jasmine dan saya lakukan segala daya kami untuk menyelamatkan, sekelompok anjing, hehe, ahahaha. Komentar Yunce sama pedasnya dengan komentar tersebut. Banyak guru ilahi memalingkan muka sambil merasakan kram di hati mereka. Mendesah. Ini sungguh ironis, kata Yang Mulia Taiyu. Siapa yang menyangka bahwa anak Dewa Mesias adalah seorang iblis? Ini akan menjadi lelucon terbesar di dunia jika dibiarkan menyebar. Qianye Fantian berkata dengan tenang, kembalinya Kaisar Iblis Pemalu Surga dan gelar anak Dewa Yun tidak akan tersebar di alam dewa. Adapun bayi jahat, dia dihancurkan oleh Kaisar Langit Surga Abadi. Tidak ada orang lain yang boleh mengklaim penghargaan ini. Tentu saja, semua orang mengerti maksudnya. Para Realem King wilayah ilahi Paskah mengangguk serempak. Mereka tidak akan pernah membiarkan dunia mengetahui bahwa mereka pernah menyembah anak Dewa Mesias, seorang iblis, apalagi fakta bahwa orang iblis dan bayi jahat ini adalah orang-orang yang telah menyelamatkan seluruh alam dewa. Di belakang Yunce, Xia Qingyue menatapnya tanpa berkata apa-apa. Saat ini, rasanya seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang berjuang dan melolong dari dalam tubuh Yunce. Sudah hampir 100 napas sejak titik balik itu, tapi tampaknya itu adalah waktu yang cukup untuk membuat Yunce merasa putus asa dan kecewa terhadap seluruh dunia. Apakah keadaan berubah menjadi seperti ini karena Yunce telah mencoba membunuh Kaisar Langit Abadi dan membalas dendam pada bayi jahat? Tidak, tentu saja tidak. Semua orang di sini berhutang nyawa pada Jasmine dan Yunce. Mereka juga berhutang budi atas penyelamatan dunia. Siapapun yang memiliki hati nurani sekecil apapun tidak akan melupakan hal ini seumur hidup mereka. Orang-orang yang benar-benar membuat Yunce menemui jalan buntu adalah Raja Naga, Kaisar Dewa Langit Brahma, dan Kaisar Dewa Laut Selatan. Kekuatan, status, dan otoritas mereka adalah yang terbesar di dunia ini. Sendirian keinginan mereka akan sulit untuk tidak dipatuhi, tapi ketika mereka bertiga tiba-tiba bergandengan tangan dan menyerang satu orang. Siapa yang bisa menentang mereka? Siapa yang berani menentang mereka? Bahkan jika mereka tahu bahwa ini adalah definisi dari menggigit tangan yang memberi mereka makan, dan memukul seseorang saat mereka terjatuh. Selain itu, seandainya semua orang telah bertindak seperti yang mereka lakukan sebelumnya karena mereka tidak diberi pilihan, dan bahwa mereka malu atas tindakan mereka, sekarang, mereka memiliki semua alasan untuk mengutuk Yunce karena dia telah mengungkapkan energi kegelapannya yang mendalam. Tiba-tiba, mengutuk Yunce menjadi hal yang normal, atau bahkan benar.
Mata Xia Tiyue perlahan berubah menjadi dingin dan fokus. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi sepasang danau gelap yang menakutkan. Selusin energi besar menyerang Yun Ce dari berbagai arah sekaligus, dan tidak ada satu pun yang berada dalam kemampuan Yun Ce untuk bertahan. Tekanannya saja membuat Yun Ce merasa seperti sedang dihancurkan oleh sejuta gunung. Jangankan melarikan diri, bahkan jari kelingkingnya pun tidak mungkin bisa digerakkan. Formasi kegelapan yang mendalam di depan dadanya lenyap, dan energi kegelapan yang mendalam yang merajalela di sekujur tubuhnya sebelumnya benar-benar ditekan. Namun, matanya masih berkilau dengan cahaya yang gelap seperti jurang maut. Kalahkan dia, Raja Naga menggeramkan perintahnya. Tidak peduli siapa Yun Ce atau apa yang dia lakukan sekarang. Tidak ada perintah berlebihan jika ada orang iblis yang terlibat. Yun Ce juga bertindak saat Raja Naga membuka mulutnya. Membunuh mereka. Jika Yun Ce tidak mengungkapkan energi kegelapannya yang dalam, dia tidak akan menemui jalan buntu. Tapi saat energi kegelapannya yang dalam meletus, dia tahu bahwa hampir tidak ada kemungkinan dia bisa melarikan diri hidup-hidup hari ini, itu karena dia adalah orang iblis, dan di dunia ini pasti semua orang punya alasan yang benar untuk membunuhnya. Benih misterius Jie Yuan adalah penyebab di balik aktivasi energi kegelapannya. Tentu saja, Jie Yuan tidak dapat memperkirakan benih itu akan aktif segera setelah kepergiannya, dan dengan cara yang begitu kejam. Tentu saja, Yun Ce tidak akan menyalahkan Jie Yuan atas hal ini. Tidak ada makhluk hidup di seluruh dunia yang berhak menyalahkannya. Energi kegelapan yang dalam tidak hanya menari-nari di sekujur tubuhnya, tapi juga menyelimuti pikiran dan akal sehatnya yang sudah langka setelah kematian Jasmine, jadi dia tidak memikirkan bagaimana dia harus menghadapi situasi ini atau melarikan diri dari pengepungan. Yang tersisa dalam dirinya hanyalah kebencian, kemarahan, dan niat membunuh yang bisa melahap segalanya. Sayangnya, kekuatannya tidak cukup kuat untuk membunuh siapapun yang hadir. Dia bahkan mungkin tidak mampu melakukan perjuangan yang terpuji. Yang lebih ironis lagi adalah kenyataan bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa dia andalkan hanyalah Qianye Yinger. Meskipun ketiga kaisar dewa hadir saat ini, dan hanya masalah waktu sebelum Qianye Yinger ditekan, dia masih bisa menjatuhkan beberapa orang bersamanya. Belum lagi perintah yang diberikan Yun Ce padanya adalah membunuh mereka dengan segala cara, termasuk nyawanya. Dia tidak pernah mencintai Qianye Yinger dengan cara apapun, jadi kematiannya tidak ada artinya baginya. Qianye Yinger mematuhi perintahnya saat aura emas keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan para Realm King dan bahkan para kaisar dewa. Dahulu kala, beredar rumor bahwa Dewi Brahma Monarch hampir sekuat Brahma Heaven God Emperor sendiri. Namun, Qianye Yinger tidak pernah suka memamerkan kekuatannya, sehingga rumor tersebut tidak pernah terverifikasi. Tidak ada yang berani meremehkan Qianye Yinger, tetapi tidak ada yang benar-benar percaya bahwa kekuatannya telah mendekati kekuatan ayahnya. Lagi pula, usianya belum genap 1000 tahun. Tidak peduli betapa menakjubkannya bakatnya, tidak mungkin dia bisa berada di level kaisar ilahi. Tapi ketika Qianye Yinger berusaha sekuat tenaga, terlihat jelas bahwa dia adalah guru ilahi puncak dengan tekanan seorang kaisar dewa. Dia jelas lebih kuat dari 3 Dewa Brahma yang dikatakan berada di urutan kedua setelah Kaisar Dewa Langit Brahma. Para Kaisar Dewa tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke Qianye Yinger, dan hampir sepertiga Raja Kerajaan mundur dengan panik. Qianye Fantian adalah satu-satunya yang memasang senyum menakutkan di wajahnya dan sedikit menggoyangkan jarinya.
Cincin yang jelas dan merdu tiba-tiba bergema di ruang yang luas, dan tekanan mengerikan yang datang dari Qianye Yinger tiba-tiba membeku tanpa peringatan. Dering lain memasuki telinga semua orang, dan Qianye Yinger bergetar hebat saat erangan menyakitkan keluar dari mulutnya. Dia tiba-tiba mulai jatuh tanpa peringatan, dan energi dalam yang baru saja dia kumpulkan tumpah seperti air dari bendungan yang rusak. Kejadian aneh ini menyebabkan semua orang memusatkan perhatiannya pada benda yang ada di tangan Qianye Fantian. Ada cahaya keemasan di tangannya yang sebelumnya tidak ada apa-apanya. Cincin bening itu berasal dari cahaya keemasan ini. Lonceng jiwa Brahma. Raja Naga melirik ke samping. Oh, kilatan aneh melintas di mata Kaisar Dewa Laut Selatan. Kaisar Dewa Langit Brahma, apakah kamu yakin tentang ini? Lonceng jiwa Brahma adalah artefak para dewa paling penting yang hilang di alam dewa kerajaan Brahma. Ia bisa menarik kekuatan Dewa Brahma yang telah diberikannya dengan paksa. Qianye Fantian menjabat tangannya lagi tepat setelah Kaisar Dewa Laut Selatan berbicara, menyebabkan cahaya keemasan Brahma Soul Bell menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang luar biasa muncul dari tubuh Qianye Yinger, memaksanya menelan erangan yang sangat menyakitkan. Pada saat itu, seolah-olah ada bintang emas yang retak tepat di depan mata mereka. Semua orang tampak terkejut. Pada tingkat ini, semua orang tahu apa itu Brahma Soul Bell, belum lagi mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan mustahil dari Qianye Yinger. Dia tidak diragukan lagi adalah kebanggaan alam Dewa Brahma Monarch, dan mengingat seberapa jauh dia telah berkembang bahkan sebelum dia berusia 1000 tahun, masa depannya mungkin jauh lebih jauh daripada masa depan Qianye Fantian. Namun, Kaisar Dewa Langit Brahma telah menggunakan lonceng jiwa Brahma. Aura emas yang keluar dari Qianye Yinger barusan adalah kekuatan asal Dewa Brahma miliknya. Itu akan meninggalkan tubuhnya. Kaisar Dewa, lupakan yang lain. Bahkan Raja Brahma di belakang Qianye Fantian pun bingung melihat tindakan Kaisar Dewa mereka. Beberapa tahun yang lalu, Yinger melakukan sesuatu pada Yun Ce demi kepentingan egoisnya sendiri. Meskipun pada akhirnya tidak ada hasil, apa yang telah dilakukan tidak dapat dilupakan. Qianye Fantian terlihat begitu tenang seolah sedang membicarakan urusan orang lain. Lagi pula, Yun Ce adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan Kaisar Iblis Pemalu Surga saat itu, jadi ketika Yinger terpaksa menerima jejak budak dari Yun Ce, raja ini tidak punya pilihan selain menerimanya. Setengah dari itu adalah penebusan atas dosa-dosaku, dan separuhnya lagi adalah pengorbanan demi kedamaian alam dewa kerajaan Brahma. Kaisar Langit Surga Abadi sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tetap diam. Tapi sekarang kita tahu bahwa Yun Ce adalah orang iblis. Qianye Fantian menyipitkan matanya setengah dan berkata, aku lebih suka menghancurkan putriku daripada membiarkannya bergaul dengan iblis. Sebelum orang banyak bereaksi terhadap kata-katanya, dia benar-benar melihat Kaisar Dewa Laut Selatan dan tersenyum. Namun, Kaisar Dewa Laut Selatan, memang benar bahwa kekuatan Yinger ditempa dengan menggunakan kekuatan Dewa Brahma sebagai fondasinya, namun potensinya masih sangat bagus. Tentu saja, dia akan kehilangan semua seninya yang mendalam, tetapi dia akan mempertahankan sejumlah besar energinya yang mendalam. Lebih penting, Yinger mengembangkan jiwa Brahma yang mandiri seperti aku, dan jejak budaknya tertanam di dalam jiwa Brahmanya. Xia Qingyue mengerutkan alisnya dalam-dalam ketika dia mendengar ini, tapi ekspresinya dengan cepat kembali normal pada saat berikutnya. Kaisar Dewa Laut Selatan mengangkat alisnya sejenak saat kebingungan mencengkeramnya. Lalu,
Dia tiba-tiba menyadari maksud Qianye Fantian dan tertawa seperti orang gila, hahaha. Kaisar Dewa Langit Brahma, sungguh Kaisar Dewa Langit Brahma. Anda telah membuat pilihan yang bijaksana, bukan pilihan yang sempurna. Raja ini semakin menyukaimu, hahaha. Saya berharap wilayah kita tidak akan pernah menjadi musuh, kata Qianye Fantian sambil tersenyum. Tentu saja, kata Kaisar Dewa Laut Selatan sambil tertawa. Sementara itu, Qianye Yinger berlutut. Dia benar-benar tidak bisa bergerak, dan aura emasnya semakin redup setiap kali bersinar. Tahan dia, kata Qianye Fantian. Ya, Yang Mulia. Raja Brahma ke-8 menerima perintah tersebut dan bergerak maju. Dia mengangkat telapak tangannya dan menjatuhkan penutup energi yang dalam pada Qianye Yinger. Namun, Qianye Yinger kehilangan kekuatan suci Dewa Brahmanya, dan energinya yang dalam tampaknya benar-benar di luar kendali. Tidak mungkin dia menjadi ancaman bagi siapapun. Itu sebabnya kekuatan pembatasan yang dia tempatkan pada Qianye Yinger sangat lalai. Sebagian besar fokusnya tertuju pada Yun Ce sendiri. Semua orang ingin melihat akhir Yun Ce dengan mata kepala mereka sendiri, akhir yang ditakdirkan menjadi ironis dan penuh penyesalan. Apa yang kamu tunggu? Kata Raja Naga lagi. Tunggu. Kaisar Langit Surga Abadi tiba-tiba berteriak. Dia tampak seperti belum pulih dari penemuan bahwa Yun Ce adalah orang iblis, dilihat dari betapa pucatnya dia. Dia menghela nafas dan berkata, Yun Ce mungkin iblis, tapi dia menyelamatkan dunia. Jadi, apakah kamu menyuruh kami untuk melepaskannya? Kaisar Dewa Laut Selatan memotongnya dengan keras sebelum dia bisa menyelesaikannya. Iblis adalah bidah dunia dan benih kemalangan yang tidak boleh dibiarkan ada. Memang benar dia menyelamatkan dunia, tapi jelas juga kalau dia dipenuhi dengan kebencian saat ini. Dia adalah penerus kekuatan dewa jahat, dan masa depannya tidak dapat diprediksi. Jika kita membiarkannya hidup, dia mungkin akan menjadi bencana yang lebih besar daripada bayi jahat. Momen belas kasihanmu mungkin berakhir dengan menanam benih bencana, Kaisar Langit Surga Abadi. Kaisar Dewa Laut Selatan benar. Yang terhormat Taiyu mengangguk. Bukan itu yang aku minta, Kaisar Dewa Surga Abadi terdengar tak berdaya ketika dia berbicara, kultivasinya dapat dipatahkan, dan pembuluh darahnya yang dalam dapat dihancurkan, tapi tolong, selamatkan nyawanya. Hehehe, Yun Ce perlahan mengangkat kepalanya meskipun ada tekanan pada dirinya. Bibirnya yang berlumuran darah menyeringai. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, Kaisar Dewa. Kaisar Langit Surga Abadi mengalihkan pandangannya. Saya setuju dengan saran Kaisar Dewa Langit Abadi, kata Raja Lu Zhou dari alam langit terselubung sambil menghela nafas. Sama sekali tidak. Raja Alam Ifes Suci Luo Sangchen menegur dengan keras, gulma harus dipotong seluruhnya, atau ia hanya akan memperbaharui dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memotong gulma ini, kata Lu Zhou dengan nada rendah. Apa katamu? Apakah alam Holy Ifes bersekutu dengan orang iblis? Luo Sangchen berkata dengan dingin. Baik saudara perempuannya Luo Guxi dan putranya Luo Changsheng sangat membenci Yun Ce. Reaksinya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Luo Zhou mengertakkan gigi tapi tetap diam. Tidak ada seorang pun yang mampu dikaitkan dengan iblis. Hehe, Kaisar Langit Surga Abadi itu baik hati dan penyayang. Namun raja ini sebenarnya setuju dengan alternatifmu. Kata-kata Qianye Fantian mengejutkan semua orang. Dia melanjutkan, dia mungkin orang iblis, tapi dia menyelamatkan dunia, jadi menurutku kita bisa membuat pengecualian.
Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, pertama-tama dia harus menyerahkan mutiara racun langit dan kekuatan suci dewa jahat. Qianye Fantian berkata sambil tersenyum, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan setelah itu. Tatapan semua orang berubah setajam jarum ketika mereka mendengar tentang mutiara racun langit dan kekuatan suci dewa sesat. Kamu benar-benar Kaisar Dewa Langit Brahma. Keserakahan itu mungkin akan menjadi noda permanen pada kepribadianmu. Akhirnya, Xia Qingyue angkat bicara menentang Qianye Fantian. Dengan setengah tersenyum di wajahnya, dia berkata, mengabaikan fakta bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang proses seleksi Master Mutiara Racun Langit, atau jika mungkin untuk menyerahkan kekuatan suci Dewa Jahat, bagaimana kamu bisa yakin bahwa keduanya benda akan jatuh ke tanganmu? Saya khawatir khayalan ini bisa mengakibatkan sungai darah di seluruh alam dewa. Tatapan semua orang tertuju pada Xia Qingyue. Beberapa berbeda dari yang lain. Xia Qingyue dan Yun Ce dulunya adalah suami istri. Dia telah melarikan diri bersama Yun Ce dan meninggalkan Yue Wuya di alam Dewa Bulan, dan dia adalah dalang di balik jejak budak Qianye Yinger. Semua orang di sini tahu tentang ini. Oh, Qianye Fantian tersenyum padanya. Raja ini benar-benar terkesan karena kamu mampu bertahan sampai sekarang, Kaisar Dewa Bulan. Benar-benar, Xia Qingyue langsung tersenyum kembali. Apakah kamu mengharapkan sesuatu, Kaisar Dewa Langit Brahma? Hahaha. Kaisar Dewa Langit Brahma tertawa keras, tetapi kegelapan yang tersembunyi melintas di matanya pada saat itu. Dia tidak akan pernah lupa bahwa rasa malu terbesar dalam hidupnya disebabkan oleh wanita ini. Raja ini menantikan untuk melihat bagaimana Kaisar Dewa Bulan yang bijaksana akan membela si iblis Yun Ce, tentu saja. Kata-kata Qianye Fantian menggemakan pemikiran banyak orang. Membela Yun Ce. Xia Qingyue tersenyum dan menatapnya dengan tatapan mencemooh. Tidak kusangka Kaisar Dewa Langit Brahma akan mengatakan sesuatu yang begitu naif. Tidak heran alam dewa kerajaan Brahma telah menurun akhir-akhir ini. Qianye Fantian tampak terkejut sesaat. Kasihan, keserakahan, terserah. Setiap orang punya alasan untuk membuatnya tetap hidup, kata Xia Qingyue acuh tak acuh. Tapi bukan aku. Membunuhnya adalah satu-satunya pilihanku, dan raja ini pastilah pedang yang menebasnya. Oh, Qianye Fantian memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dia jelas tidak mempercayainya sedikit pun. Sangat baik. Jika Anda sendiri yang benar-benar ingin membunuhnya, raja ini jelas tidak akan mencoba menghentikan Anda. Tapi sebaiknya kau tidak mengecewakan kami, Kaisar Dewa Bulan. Sial. Namun sebelum Qianye Fantian selesai berbicara, seberkas sinar ungu tiba-tiba muncul di tangan Xia Qingyue. Itu adalah pedang yang panjangnya sekitar 7 kaki, dan tubuhnya tampak seperti terbuat dari velurium. Itu ditutupi oleh cahaya ungu, dan tekanan tak kasat mata yang dipancarkannya bahkan melampaui para kaisar dewa. Pedang ilahi tiang ungu, seru para Realm King karena terkejut. Bilahnya menebas secara horizontal dan meninggalkan busur ungu yang bertahan sangat lama. Ketika ujung pedang diarahkan ke kepala Yun Ce, kekuatan pedang ilahi Pailion ungu tiba-tiba mengelilinginya. Pada saat itu, energi besar yang menekan Yun Ce dihancurkan dan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Bahkan 1 miliar Yun Ce pun tidak dapat bertahan dari gabungan kekuatan Kaisar Dewa dan pedang Kaisar Dewa. Xia Qingyue berkata perlahan di bawah tatapan kaget semua orang, raja ini telah memutuskan semua hubungan dengan Yun Ce di masa lalu, tapi kami adalah suami dan istri, dan ikatan lama itu telah mendorongku untuk menginvestasikan banyak upaya padanya. Namun,
Itu sebelum aku mengetahui kalau dia adalah orang iblis hari ini. Dia adalah tanda rasa malu bagi raja ini dan alam Dewa Bulan. Rasa malu ini hanya bisa dihilangkan dengan kematiannya di tanganku. Matanya berubah menjadi pembunuh dan dingin dalam sekejap. Qianye Fantian menarik-narik bibirnya, namun senyumnya langsung membeku ketika niat membunuh Xia Qingyue menghantamnya. Dia tidak bisa merasakan kebohongan apapun darinya, dan kekuatan suci tiang ungu miliknya telah berkembang ke tingkat yang luar biasa. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menjadi serius. Tunggu. Kamu tidak mungkin serius, dia belum bisa mati. Heh. Xia Tiyue mencibir padanya. Kaisar Dewa Langit Brahma, memang benar aku tidak bisa melindunginya hari ini, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhnya. Sebaiknya kamu menyerah saja. Kamu, Qianye Fantian maju selangkah, tapi tidak bergerak lebih jauh. Dia benar. Pada level mereka, membunuh Raja Ilahi hanyalah masalah pemikiran belaka. Jika dia benar-benar memutuskan untuk membunuh Yunce, maka tidak ada orang yang benar-benar bisa menghentikannya. Kaisar Dewa Bulan benar, kata Raja Naga perlahan dan tanpa emosi. Anehnya, dia terdengar sedikit lelah karena suatu alasan. Bahkan jika kita bisa mengekstrak mutiara racun langit dan kekuatan suci dewa jahat darinya, itu hanya akan menghasilkan perselisihan dan keserakahan yang tak berkesudahan. Semua orang di sini adalah saksi fakta bahwa Yunce adalah orang jahat. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan pengecualian, tapi orang iblis bukanlah salah satunya. Sebagai mantan istri orang iblis, juga benar bahwa Kaisar Dewa Bulan hanya bisa membersihkan rasa malu ini dengan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dalam hal ini, kami akan membiarkan Kaisar Dewa Bulan mengakhiri ini sekarang juga. Petik 2. Raja Naga membuang muka sepenuhnya dan berbalik ke arah Yunce setelah itu. Kaisar Langit Surga Abadi menutup matanya. Dia tampak terpukul, tetapi pikirannya kacau. Raja Naga telah berbicara, dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang akan terjadi, apapun yang terjadi. Yunce perlahan mendongak dan menatap mata Xia Qingyue. Mereka bersinar ungu tua seperti sepasang bintang yang indah dan indah. Dia tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak percaya bahwa Xia Qingyue akan membunuhnya, bahkan ketika pikirannya diselimuti oleh energi kegelapan yang dalam, pemikiran untuk meminjam kekuatan Xia Qingyue tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Bagaimanapun, tidak peduli betapa gila dan bencinya dia secara tidak sadar tidak ingin menyeret Xia Qingyue ke dalam kekacauannya. Tapi kenapa matanya terlihat sangat dingin? Dan niat membunuh ini, rasanya seperti sebilah pedang sungguhan yang menekan bagian terdalam dari garis hidup, hati, dan jiwanya. Yunce, katanya acuh tak acuh, raja ini mengakui bahwa dia ikut bertanggung jawab atas situasi yang kamu alami ini, tapi kamu adalah orang iblis. Anda mengerti mengapa saya harus tanpa ampun, bukan? Tapi jangan khawatir, kami adalah suami istri. Raja ini berjanji akan memusnahkanmu sepenuhnya. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mencapai dunia bawah. Sekarang, mati.